Semuanya siap bersuka kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Come on! Gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan, mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari bersama kita tanggalkan beban dosa yang merintangi, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, ya segala yang bernafas memuji Dia. Ya segala yang bernafas memuji-muji Dia. Oh, oh, oh. Yang wanita katakan, yang pria, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Semua masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakkan kakimu dengan riang gembira. Amin. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya, ya segala yang bernafas memuji Dia. Semuanya tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Kau layak terima pujian. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengundang kita boleh berdiri bersama. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Ibadah kita pada pagi ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi ini dari awal sampai selesainya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, di rumah, di kediaman kita masing-masing. Saat ini kita sedang hadir di rumah Tuhan. Tidak peduli dimanapun kita berada, rumah kita sedang menjadi rumah Tuhan. Sebab tatkala kita datang beribadah kepada Tuhan, Dia hadir di sana, Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya mengajak setiap kita untuk boleh menundukkan kepala kita. Kita akan mendekat kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini, hari Sabat ini Tuhan kembali mengundang kami datang ke rumah-Mu. Walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, walaupun kami hanya berada di kediaman kami masing-masing, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan telah nyatakan buat kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, mendatangi hadirat Tuhan. Bapak, inilah hati dan pikiran kami, arahkanlah Tuhan, fokuskanlah kepada Tuhan, biar kami boleh sadar Engkau sedang hadir di tempat ini Tuhan saat ini. Bapak, di tengah segala situasi dan kondisi kehidupan kami yang mungkin sedang tidak baik, yang sulit, yang susah Tuhan, biarlah hati kami tetap diisi dengan rasa kagum, rasa hormat, rasa syukur pada Tuhan yang hidup. Sebab Tuhan, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tetap Tuhan, kebaikan-Mu tetap dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan,
inilah setiap kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, pikiran dan hidup kami. Terimalah Tuhan segala pujian, penyembahan, hormat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita pujikan yang lebih sungguh. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dengan makin berdiri kita katakan sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Biarlah sukacita ini boleh memenuhi hati kita, saudara, terpancar lewat puji-pujian kita. Nah, saya tahu mungkin sudah sekian lama kita ini hanya stay at home, diam di rumah, mungkin jadi malas gerak, mager banget, saudara-saudara ya. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh, yang belum berdiri, yuk kita berdiri, kita sama-sama mau gerak sedikit mengikuti ritme dan beat dari lagu ini. Kita mau dengan penuh sukacita angkat suara kita, nyanyi bagi Dia. Yuk sama-sama kita nyanyi buat Tuhan kita. Dengan bertepuk tangan. Katakan sama-sama, angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Hanya bagi Tuhan kita, saudara, segala pujian, segala hormat, kemuliaan buat Dia. Sebab Dia maha besar, Dia maha kuasa, Dialah Raja, segala Raja. Tengah segala situasi ini, mari kita tetap mengangkat suara kita, menyerukan namanya yang ajaib, yang mulia, yang layak menerima hormat kita. Tuhanku, Dia maha besar. Tuhanku maha besar.
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Hanya Dia yang tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku yang maha besar dan maha kuasa. Angkat suara kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kami serukan nama-Mu Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bagi Dia segala pujian hormat kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya, Kau luar biasa Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih tinggi lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Dia. Tapi biarlah kita tidak hanya muji Tuhan, tapi kita senantiasa memegang teguh iman kita dalam kehidupan ini. Iman yang kita pegang di dalam Dia. Dan bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, di segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sungguh tidak terasa tepat hari ini. Sudah 16 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita beribadah secara online. Dan saya yakin mungkin kebanyakan dari kita yang terus bertanya-tanya, memiliki satu pertanyaan yang sama. Kapan semua ini akan berakhir? Kapan kesusahan ini akan berlalu? Kapan situasi yang tidak enak ini akan berhenti? Kapan kita akan mengalami kelepasan dan kemerdekaan dari situasi yang seperti ini? Saudaraku, sesungguhnya hari ini Tuhan mau menyapa setiap kita lewat kebenaran firman-Nya. Jangan kita hanya berfokus pada masalah kita, terpaku pada kondisi di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita mungkin tidak membaik. Tapi kita percaya tatkala Yesus hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Di saat Dia hadir, Dia membawa kelepasan, kebebasan buat setiap kita. Saudara, dikala berat untuk kita melihat di sekeliling kita, di kiri dan kanan kita, kita hanya melihat banyak orang yang bahkan mungkin termasuk sanak keluarga, saudara kita, kerabat kita yang kesusahan. Mereka yang menderita, mereka terkena sakit, penyakit, bahkan mungkin ada yang meninggal. Melihat ke depan, kita makin takut, kita dikuasai oleh ketakutan karena yang tampak hanya terowongan yang gelap. Sebab kita tidak tahu apa yang ada yang menunggu kita di hari depan ini. Saya mengajak setiap kita untuk melihat ke atas. Pandanglah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab dari Dia, dari atas, dari sanalah pertolongan kita, pengharapan kita, dan kekuatan kita. Kepada Yesus saja kita berseru. Hanya Dia Tuhan, penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kaulah kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Hanya padamu Yesus kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Mari saudaraku, kita menundukkan kepala kita sekali lagi. Dan saya mengajak setiap kita di rumah kita masing-masing saat ini untuk boleh bersama-sama berpartisipasi berdoa. Kita mau berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, saudaraku, kita akan berdoa untuk satu kebijakan new normal yang sedang akan dilaksanakan di Surabaya, bahkan di seluruh negara kita yang secara bertahap mulai memberlakukan ini new normal. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan boleh memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada setiap pemimpin, setiap pemerintah untuk boleh mengatur semuanya ini dengan baik. Kita berdoa juga untuk secara khusus pemimpin, wakil dari Surabaya, yaitu Bu Risma yang akan memimpin seluruh rangkaian program-program ini diberlakukan dan dilakukan di Surabaya. Kita berdoa untuk beliau, untuk kesehatannya, untuk keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari yang buruk, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan hikmat supaya beliau, Bu Risma, ini dapat memimpin dengan baik dan menghadirkan satu keadaan yang lebih baik buat kota Surabaya. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk negara kita secara keseluruhan, untuk perekonomian dari negara kita. Kita rindu Tuhan melawat, Tuhan menyertai, Tuhan bekerja supaya masalah pandemi ini boleh segera diselesaikan dan perekonomian boleh kembali, rakyat boleh kembali bekerja dan boleh mencari nafkah dengan mudah. Ada satu situasi yang kondusif sehingga perekonomian kita bukan turun tapi semakin naik dan membaik. Mari di tengah-tengah rumah kita masing-masing, saya mengajak kita mengangkat suara kita berdoa syafaat buat negeri kita. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh ada di tengah-tengah negara kami. Kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menyembah Tuhan. Dan kami masih boleh menikmati begitu banyak lagi Tuhan fasilitas-fasilitas yang baik dari negara kami. Kami rindu menyerahkan negeri ini dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan, di dalam kebijakan new normal yang akan diberlakukan di sini, dan secara khusus mungkin di kota kami Tuhan. Tuhan, kami rindu kebijakan ini bukan kebijakan yang diambil secara terburu-buru Tuhan. Tapi kebijakan yang boleh dipikirkan, kebijakan yang boleh diatur, dikoordinasikan dengan baik Tuhan. Supaya kebijakan ini membawa hal yang baik, membawa pemulihan bagi kota kami Surabaya maupun bagi negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintah, untuk setiap wakil-wakil rakyat Tuhan, setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan. Secara khusus untuk Bu Risma yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin kami di kota Surabaya ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jauhkan dari yang jahat, dari segala sakit penyakit. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kekuatan kepada Bu Risma. Supaya beliau dan segala jajarannya Tuhan boleh melayani, boleh bekerja dengan sepenuh hati. Dan setiap apa yang mereka kerjakan, perbuatan tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat boleh menghasilkan apa yang baik buat kota kami, buat setiap kami. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk negeri kami Indonesia. Di masa-masa ini Tuhan, semua orang mengeluh ini sulit Tuhan untuk bekerja. Ekonomi sedang sangat-sangat buruk Tuhan. Bapak, kami berdoa, Tuhan lawat. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menyayangi negeri ini. Dan Tuhan dengan kuasa-Mu sanggup memulihkan perekonomian dari negeri kami. Kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tuhan boleh mendorong kemajuan, mendorong pemulihan dan kebaikan dari perekonomian. Sehingga kami boleh bekerja, kami boleh mencari nafkah, kami boleh Tuhan pelihara lewat apa yang kami kerjakan. Dengar doa kami Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan mendengar. Dan kami percaya Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu dan ketentuan Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Kami mau berseru, kepadamu saja Tuhan kami naikkan doa kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Hanya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki awal Juli, tanggal 5 Juli, dan kita bersama-sama sudah memasuki chapter atau semester yang kedua di dalam tahun ini. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu saudara, dan saya terus merindukan boleh bersekutu bersama dengan saudara muka dengan muka. Tapi apapun itu saudara, hari ini kalau kita boleh dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan akan beserta dengan kita sekalian. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Wahyu, sebelum kita merenungkan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini ketika Engkau memberikan kepada kami kesempatan di dalam merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Kau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di mana-mana tempat. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu teguh bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan dan merenungkan akan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar akan firman Tuhan yang diambil di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Dengan tema lepas dari kesusahan. Nah, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Sembari saya membaca bagian ini untuk saudara, saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki.
dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Nah, semikian jauh pembacaan akan firman Tuhan pada pagi ini. Dan yang berbahagia adalah setiap saya dan saudara yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita setiap waktu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, saya sadar sekali bahwa kesusahan itu adalah bagian daripada hidup kita. Kesusahan itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan untuk kita alami di dalam setiap hidup ini. Dan saudara, kesusahan itu juga adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua orang tanpa terkecuali. Tua, muda, anak-anak, bahkan harus mengalami yang namanya kesusahan. Saudara, sebelum pandemi ini kita sudah sering susah, bukan? Ada yang susah cari kerja. Ada yang susah ngerjain tugas kuliah ataupun homework di sekolah. Atau mungkin ada di antara saudara yang juga sekarang ini susah move on dari pacar saudara. Atau mungkin lebih lagi saudara, ada di antara saudara yang berkata, "Aku susah cari pacar, Konat." Nah, saudara, intinya kesusahan itu menjadi bagian daripada hidup kita. Ditambah lagi dengan keadaan hari ini, beban kesusahan itu rasanya makin menjadi-jadi. Tidak sedikit orang yang hari ini susah cari makan. Saudara, satu waktu ketika kami di Fungsian dan di Siensin itu mengumpulkan sembako untuk berbagi dengan sekelompok orang di sebuah daerah di ujung Surabaya. Saya mendengar sebuah cerita yang sangat tragis. Ketika itu saya dengan seorang rekan pergi mengantar sembako itu dan mendengar cerita dari penghubung kami di sana. Bahwa ada seorang ibu yang meninggal karena tidak bisa makan selama beberapa hari. Betapa menyedihkannya, bukan? Itulah keadaan susah yang kita alami hari-hari belakangan ini. Saudara, tetapi saya percaya bahwa di dalam setiap kesusahan yang terjadi di dalam hidup kita itu punya maksud dan tujuan. Di dalam kesusahan yang menjadi bagian daripada hidup kita itu punya maksud dan tujuan. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada kesusahan itu? Hari-hari belakangan ini ada begitu banyak orang yang bertanya, "Tuhan, apa maksudnya? Apa tujuan daripada kesusahan yang kita alami hari ini?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama saya ingin kita melihat bersama-sama secara singkat apa yang sedang dialami oleh Rasul Yohanes sebagai penulis surat Wahyu pada waktu itu. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus."
Saudara, apa yang dialami oleh Yohanes tentu bukanlah sebuah hal yang mudah, oleh karena dia katakan dia sedang berada di dalam kesusahan. Tetapi kesusahan yang seperti apa yang dialami oleh Yohanes? Saudara, ketika saya membaca sejarah yang ditulis, lalu seorang sejarawan Romawi yang bernama Tacitus itu menggambarkan keadaan Rasul Yohanes. Dan di sana dia mengatakan bahwa sesungguhnya pembuangan yang dialami oleh Yohanes itu adalah sebuah cara penghukuman. Cara penghukuman yang lazim terjadi pada waktu itu. Pada saat yang sama, saudara, ketika Yohanes diasingkan atau dihukum di Pulau Patmos, kaisar yang memerintah pada waktu itu yaitu Kaisar Domitianus yang memerintah kira-kira di tahun 81 sampai 96 Masehi, ternyata juga mengasingkan keponakannya sendiri yang bernama Flavia Domitilia. Oleh karena apa? Oleh karena dia dianggap sebagai lawan politiknya. Saudara, menurut sejarawan Romawi yang bernama Tacitus ini, Yohanes dikirim ke Pulau Patmos karena dianggap sebagai kriminal pada waktu itu. Karena apa? Karena dia kemudian menyebarkan ajaran agama yang dianggap menyesatkan pada waktu itu oleh pemerintah Romawi. Saudara, jika demikian, pengasingan daripada Rasul Yohanes ke Pulau Patmos ini bukanlah sebuah pengalaman kesendirian, tetapi merupakan sebuah pengalaman kesusahan. Oleh karena bisa jadi di sana dia harus bekerja di bawah pemerintahan atau pengawasan prajurit Romawi. Bahkan bisa saja dia mengalami kekurangan makanan, bahkan pakaian pada waktu itu. Dan saya membayangkan, saudara, bisa jadi dia mungkin tidur dengan beralaskan tanah dan beratapkan langit. Ditambah lagi, saudara, persoalan yang menjadi tidak mudah ketika kita tahu bahwa Yohanes pada waktu itu kira-kira berusia 90 tahun. Saya rasa itu bukan persoalan yang mudah bagi seorang yang berumur 90 tahun. Nah, saudara, di dalam keadaan yang susah seperti itulah Yohanes menuliskan suratnya ini. Nah, yang menarik bagi saya, saudara, Yohanes mengatakan di dalam ayat yang ke-9 bagian awal dia katakan, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan." Nampaknya jemaat-jemaat yang menerima surat daripada Yohanes, 7 jemaat yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 juga sedang mengalami kesusahan. Dan Yohanes mengatakan, "Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan." Saudara, di sini saya menangkap sebuah ide yang saya sebut dengan ide partnership di dalam kesusahan. Yohanes mengungkapkan dan memperlihatkan bahwa keadaan susah yang dialami oleh jemaat-jemaat yang menerima surat pada waktu itu juga dialami oleh Yohanes. Dan pengalaman kesusahan itu bukanlah pengalaman kesendirian. Tetapi sebaliknya ide tentang partnership di dalam kesusahan itu justru menyatakan sebuah ide bahwa di dalam kesusahan ada saudara seiman yang turut merasakan kesusahan itu. Bahkan Kristus juga turut merasakan kesusahan yang saya dan saudara alami. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 berkata demikian. Mari saya mengajak saudara membuka Alkitab. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24 demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Secara bagian ini menyatakan sebuah ide bagaimana Kristus itu mengalami kesusahan. Dan kesusahan itu ditanggungkan kepada dirinya yang adalah kesusahan kita. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Dia.
Dan saya percaya saudara ketika Yohanes di dalam pasal yang pertama ini mengatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia ingin mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam setiap kesusahan yang kita alami hari ini, ada saudara-saudara seiman yang juga turut merasakan kesusahan itu. Dan terlebih lagi Kristus yang adalah Tuhan kita, dia merasakan kesusahan kita sekalian. Jadi saudara, ketika kita menghadapi kesusahan di dalam hidup ini, maka sekalian kita harus ingat bahwa kesusahan yang kita alami ini bukanlah pengalaman kesendirian. Tetapi di dalam kesusahan kita tidak sedang berjalan sendirian, tetapi kita sedang berjalan bersama-sama dengan seluruh orang-orang kudus di mana-mana tempat yang juga menderita karena iman percaya mereka. Serta yang terutama, kita berjalan bersama Kristus yang sudah menderita terlebih dahulu bagi kita. Saudara, jika kita kembali kepada firman yang kita baca pada pagi ini, maka kita mendapati bahwa di dalam keadaan susah itu, kemudian Tuhan itu berbicara hadir bagi Yohanes. Kehadiran Tuhan itu ditandai dengan bunyi suara yang nyaring. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan suara itu memandatkan agar Yohanes menuliskan surat kepada 7 jemaat yang juga sedang mengalami penderitaan atau kesusahan pada waktu itu. Lalu ketika Yohanes berpaling untuk melihat asal suara itu, dia mendapati sebuah penglihatan yang dahsyat. Yang digambarkan di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saudara coba perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Di sana saudara, Yohanes melihat 7 kaki dian yang merujuk kepada 7 jemaat dalam surat Wahyu sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 20. Lalu di tengah-tengah kaki dian itu tampaklah seorang serupa anak manusia yang dicirikan dengan berpakaian jubah panjang sampai di kakinya. Dadanya berikatkan atau berlilitkan ikat pinggang emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang sangat putih. Matanya bagaikan kilatan api. Lalu kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang sedang membara di dalam perapian. Dan suaranya bagaikan desau air bah yang sangat kencang. Lalu dia memegang 7 bintang di tangan kanannya dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Dan saudara, di dalam pembacaan saya, semua penggambaran ini itu merujuk kepada seorang pribadi dan menunjuk kepada karakter dari pribadi itu yang tidak lain adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus yang kemuliaan dan kemegahannya digambarkan sedemikian rupa sehingga mendengarnya pun kita terkesima, apalagi melihatnya. He is an awesome God. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan diri Yesus Kristus yang disaksikan oleh Yohanes itu membuat Yohanes mau tidak mau dia tersungkur. Dan ayat 17 mengatakan, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Saudara, penjelasan ini mempertegas identitas Kristus dan identitas diri kita yang sesungguhnya. Kristus yang adalah Allah yang awesome. Sedangkan kita ini adalah manusia yang berdosa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia daripada Allah melalui Kristus. Lalu pertanyaannya saudara, apa kaitannya bagian ini dengan persoalan kesusahan hidup kita? Nah, saudara, di sini saya menemukan bahwa lewat kesusahan hidup kita sesungguhnya dapat menemukan arti kehidupan yang sungguh bernilai. Dan kehidupan yang bernilai itu ialah dapat mengenal Kristus dan merasakan karya tangannya menolong dan menyertai kita. Hal ini semakin menguatkan sebuah kebenaran yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam menjalani kehidupan yang susah sekarang ini. Tetapi di sisi lain saudara, kita juga menemukan bahwa sesungguhnya lewat kesusahan kita hari ini, kita itu diinsyafkan tentang keberadaan diri kita. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan dan sudah selayaknya di dalam masa hidup kita hari ini. Sekarang ini kita diberi waktu
untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Saya mengajak saudara membuka bagian itu. Mazmur 119 ayat yang ke-67 sampai dan ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 67 dan 71, di sana demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara, Mazmur ini memberikan sebuah penekanan yang sama. Bahwa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan agar kita bisa segera sadar akan Dia. Agar kita bisa segera berbalik dan belajar firman lebih dan lebih lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya pagi ini untuk saudara sekalian, untuk seluruh youth Gloria di mana-mana tempat. Hari ini saudara, berapa banyak waktu yang kau pakai selama masa pandemi ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan secara pribadi dan menyembah Dia lewat pujian, lewat doa, dan lewat perenungan firman. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk tersungkur datang kepadanya, menyembah Dia di dalam doa, di dalam persekutuan dengan Dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kesusahan itu datang sangat berat dan membuat kita mengalami, bahkan bisa membuat kita mengalami kematian. Hari-hari ini saudara, kematian itu seolah-olah berada satu langkah di depan kita. Kematian itu seolah-olah berada hanya satu langkah di depan kita. Seperti ketika kita sedang berada di sebuah tepi jurang dan satu langkah itu adalah langkah menuju kematian. Saudara, ada yang mengatakan bahwa kematian karena COVID-19 ini hanya menambah daftar baru cara manusia mengalami kematian. Yes, apapun caranya, pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian. Namun di dalam Kristus, kematian tidak lagi memiliki sengatnya bagi kita. Saudara, Yohanes mendapati bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Di sana dia katakan, ketika kau melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dikatakan Dia memang pernah mati, tetapi sekarang ini Dia hidup untuk selama-lamanya. Dia bahkan dikatakan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini artinya Kristus itu memiliki kuasa yang tidak tertandingi dan tidak terbatas. Kuasanya dahsyat. Ada seorang penafsir dengan sangat baik menjelaskan ini dengan mengatakan sebuah kalimat demikian. Do not fear time. He is the first and the last. Do not fear life. He who is alive forevermore. Do not fear dying. He holds the keys to the grave and death. Saudara, jangan takut dengan waktu. Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Jangan pernah takut dengan kesusahan hidup ini, karena Dia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Dan jangan pernah takut dengan kematian, karena Dialah yang memegang kunci kematian dan kerajaan maut. Hari ini saudara, kalau engkau mengalami kesusahan yang begitu berat, saya ingin berkata kepada saudara, jangan bersedih hati. Saudara tidak sendirian. Ada saudara-saudara iman yang turut juga merasakan kesusahan yang saudara rasakan. Dan terlebih lagi Kristus itu turut merasakan apa yang engkau sedang rasakan. Jika hari ini kesusahan itu terjadi akibat
kita kehilangan orang yang kita kasihi. Jangan bersedih hati. Oleh karena orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami sukacita. Karena hari itu juga ketika dia sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga, dia tidak lagi mengalami kesusahan. Hari ini, jika engkau mengalami kesusahan, jangan pernah lari dan pergi mencari pertolongan daripada yang lain. Justru datanglah kepada Kristus di dalam penyembahanmu, di dalam doa-doamu, di dalam kerinduanmu untuk mengenal ketetapan-ketetapannya. Disitulah letak kelegaan dan kekuatan kita di dalam menghadapi kesusahan hidup. Pagi ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kesusahan, jangan takut, jangan khawatir, di Allah yang beserta kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang perkasa. He is an awesome God. Dia Allah yang sungguh punya kuasa atas kehidupan ini. Bahkan kematian pun. Saudara, mari saya mengajak saudara boleh meneduhkan hati saudara. Kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Apapun kesusahanmu hari ini, Dia ada beserta dengan engkau. Dengan iman percayamu bersama-sama dengan saya katakan, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang awesome. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang berjanji tidak akan membiarkan kami mengalami kesusahan seorang diri. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau datang kepadamu di dalam penyembahan kami. Kami mau datang kepadamu di dalam doa-doa kami. Dan kami mau datang kepadamu untuk mengerti ketetapan-ketetapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap youth di Gloria yang mendengarkan tayangan atau firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya mereka boleh mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka tidak lagi merasa seorang diri. Tapi kami percaya ada Kristus yang hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami di dalam kehidupan ini. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, itu boleh terus meneguhkan bahkan menguatkan iman percaya kami. Sekalipun kami mengalami kesusahan, ada Kristus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti Rasul Yohanes yang telah mendengar suara dari sosok yang ia kenal yang begitu baik. Saya percaya suara Tuhan juga telah menyapa kita secara pribadi. Suara yang begitu familiar bagi Yohanes itu memberi kelegaan dan kelepasan bagi jiwanya. Meski secara fisik dia masih harus mengalami penderitaan karena pembuangan di Pulau Patmos. Hari ini biarlah jiwa kita juga boleh meresponi suara Tuhan itu. Di
tengah segala kesusahan yang kita alami. Berharaplah, berimanlah penuh pada Tuhan. Sebab sumber ketenangan jiwa kita bukan berasal dari dunia ini, tapi dari Kristus. Hanya Dia yang mampu menguatkan, menolong kita sehingga kita bisa berkata, tenanglah jiwaku, it is well with my soul. When peace like a river, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, you have taught me to say, it is well, it is well with my soul. But Lord, it's for thee. But Lord, it's for thee. For thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Oh, drum of the angel, oh, voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. It is well. It is well. It is well with my soul. Katakan sekali lagi, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. It is well. Katakan, it is well. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Because you are my rock, Lord. You are the rock on which I stand. By your grace it is well. My hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. You are the rock on which I stand. By your grace it
is well with my soul. Saudara, mari saya mengajak saudara boleh berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda remaja Gloria, marilah kita mengarahkan hati kita bersama-sama dan kita boleh menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.